Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat seorang resi muncul untuk meminta bantuan Garuda. Tapi Garuda bingung karena dia juga harus menjaga meditasi Dewi Aditi. Resi berkata, "Sepertinya kamu tidak ingin membantuku. Tidak masalah, aku akan mencoba menemukannya sendiri. Berbahagialah." Garuda berpikir, tentara iblis itu jauh. Jika aku membantu orang suci ini sebelum mereka sampai di sini, maka aku dapat memenuhi janjiku kepada ibu dan melindungi meditasi Dewi Aditi. Garuda berkata, "Tunggu Resi, silakan duduk di punggungku. Jika kita mencarinya bersama, maka kita akan segera menemukan rusa itu." Mendengar perkataan Garuda, Resi yang adalah iblis yang menyamar itu terkejut dan berpikir, "Aku mengira aku akan bisa melewati garis saat dia pergi, tapi dia menjebakku." Resi berbalik dan berkata, "Kamu ingin aku duduk di punggungmu?" Garuda berkata, "Mengapa? Apakah ada masalah Resi?" Resi berkata, Tidak ada masalah. Ayo nak." Garuda kemudian membawa Resi itu terbang mencari rusa yang lari. Melihat itu, Wajrang menjadi sangat senang dan berkata, "Sangat bagus Rahu, sangat bagus. Tugas yang tidak dapat dilakukan oleh tipuan Mali dan Sumali, serta kekuatan dari Sinhamuka, Gajasur, dan Agnimuka. Tetapi tipu dayamu telah memenuhi tugas itu." Garuda terus membawa Resi itu ke dalam hutan dan Resi berkata, "Ada rusa." Dia berlari di antara pepohonan yang lebat. "Terbang lebih cepat nak." Tapi rusa itu adalah iblis yang juga ahli dalam menghindar, sehingga Garuda kesulitan mengejarnya. Wajrang berkata, "Pasukan iblis, inilah saatnya. Pergi dan raih tujuan kita, cepat, maju ke depan." Pasukan iblis kemudian berlari maju menuju Dewi Aditi. Resi berkata, "Itu dia." Tapi rusa itu menghilang dan Garuda berkata, "Kemana dia pergi?" Resi berkata, "Lihat ke sana nak, itu dia." Garuda berkata, "Aku akan menangkapnya sekarang." Tapi tiba-tiba rusa itu menghilang lagi. Saat Garuda sedang sibuk, semua pasukan iblis telah berjalan ke arah Dewi Aditi dan Wajrang berkata, "Tingkatkan kecepatan kalian, kemenangan akan menjadi milik kita." Garuda berkata, "Aku harus segera kembali. Aku harap para iblis belum mencapai Dewi Aditi." Resi berpikir, "Burung bodoh ini telah jatuh ke perangkapku. Sekarang aku akan mengalihkan perhatiannya sampai senopati iblis Wajrang mencapai Dewi Aditi." Resi berkata, "Ada rusa. Dia melarikan diri. Tingkatkan kecepatanmu nak, lebih cepat." Garuda berpikir, "Sepertinya aneh. Aku tidak bisa melihat rusa meskipun penglihatanku tajam. Tapi Resi ini bisa melihatnya setiap saat. Jika ibu ada di sini, dia akan menyarankan solusi. Bagaimana aku menemukan sesuatu yang tidak dapat aku lihat?" Garuda kemudian mengingat saat dia dan ibunya sedang menyembah Dewa Matahari. Dewi Winata berkata, "Tahukah kamu mengapa matahari disembah setiap hari? Karena dia adalah Tuhan yang terlihat. Tanpa dia, kehidupan di dunia tidak mungkin. Jika ada saksi atas setiap perbuatan kita, maka itu adalah matahari. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari penglihatannya." Garuda berpikir, "Aku menemukan solusinya ibu." Garuda kemudian mendarat dan Resi berkata, "Kenapa berhenti nak? Kita harus menemukan rusa itu." Garuda berkata, "Jangan khawatir Resi, aku akan membantumu." Garuda kemudian mulai berdoa kepada Dewa Surya, "Wahai Dewa Surya, aku Garuda, putra Winata memujamu. Terimalah salamku." Garuda mulai mengucapkan mantra Dewa Surya dan melihat itu Resi menjadi bingung dan berpikir, mengapa dia menyembah matahari? Resi itu kemudian bersembunyi di balik pohon. Dewa Surya muncul di sana bersama dengan Aruna kusir keretanya. Garuda berkata, "Kakak Aruna, mohon terimalah salam dari adikmu." Aruna berkata, "Aku bangga padamu Garuda. Kamu mencoba yang terbaik untuk membebaskan ibu kita dari kutukan. Akan ada banyak rintangan di jalanmu, tetapi pada akhirnya kamu akan menang. Ini adalah keyakinanku padamu." Garuda berkata, "Saudaraku, kamu adalah inspirasiku. Aku mendengar tentangmu dari saudara Sesanaga. Kamu tidak menganggap bentuk setengah berkembangmu sebagai kelemahanmu. Sebaliknya kamu menerimanya. Caramu membuat takdirmu menjadi kekuatanmu yang luar biasa, saudaraku." Melihat Garuda berbicara dengan matahari, membuat Resi bingung dan berpikir, dia bisa berkomunikasi dengan matahari secara langsung.
Bagaimana jika dia mengetahui semuanya? Garuda berkata, "Wahai Dewa Surya, aku memanggilmu atas restumu. Tolong bantu aku menemukan rusa, agar aku bisa mengembalikan tongkat itu kepada orang suci dan kembali untuk melindungi meditasi Dewi Aditi." Dewa Surya berkata, "Kamu berbudi luhur Garuda. Kamu ingin mencari kebaikan pada setiap kesempatan. Itulah sebabnya kejahatan dapat menipumu." Garuda berkata, "Aku belum mengerti." Dewa Surya berkata, "Yang kamu kejar sebenarnya bukanlah rusa. Resi itu juga bukan seorang resi. Dia adalah iblis bernama Rahu. Dia bisa berubah bentuk menjadi apa saja. Dia bisa membelah dirinya menjadi dua. Dia bisa hadir di dua tempat sekaligus. Brahmana dan rusa itu adalah sihirnya." Mengetahui bahwa rahasianya telah terbongkar, Rahu menunjukkan wujudnya dan berkata, "Ya, aku adalah iblis dan tipu daya adalah keahlianku. Tapi dengan mengungkapkan identitasku, kamu telah melakukan kesalahan besar, Dewa Surya. Jika aku mendapatkan kesempatan, aku akan menelanmu hidup-hidup." Garuda menjadi marah setelah mengetahui semua itu, dan dia menendang Rahu hingga Rahu terjatuh. Garuda kemudian menginjak Rahu dan berkata, "Kamu datang menjadi seorang Brahmana. Itu sebabnya aku menyelamatkanmu. Tapi kamu akan dihukum saat kamu membelah diri menjadi dua dan menipuku. Jika kamu melakukan itu pada orang lain, maka kamu akan terbelah menjadi dua selamanya, dan kemudian dua bagian tubuhmu tidak akan pernah bergabung. Ini adalah kutukanku." Saat itu pasukan iblis hampir melewati garis yang dibuat oleh Garuda, dan Garuda merasakan itu semua. Garuda menendang Rahu hingga dia terpelanting dan jatuh di hadapan pasukan iblis. Melihat itu membuat Wajrang terkejut karena Garuda telah kembali. Garuda melihat Dewa Surya dan berpikir, "Wahai Dewa Surya, saudara Aruna, kalian berdua membantuku. Karena kalian aku bisa melindungi meditasi Dewi Aditi dan memenuhi janjiku pada ibuku. Aku berterima kasih kepada kalian berdua." Karena Garuda telah kembali, para iblis membatalkan serangan mereka. Wajrang berkata, "Kekuatan aneh apa yang dimiliki burung ini, sehingga semua serangan kita gagal? Dia tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan atau tipu daya." Simhika berkata, "Itu juga tidak akan terjadi dengan kemarahan Senopati. Kita harus menggunakan pikiran kita. Jika dia memiliki kekuatan suci, maka untuk mengalahkannya kita harus menggunakan kekuatan suci kita juga." Wajrang berkata, "Kekuatan seperti apa yang kita miliki?" Simhika berkata, "Dewi Patal Bhairavi Senopati, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kamu diberikan anugerah karena meditasimu. Kapanpun kamu membutuhkan bantuan, Dewi Patal Bhairavi akan ada untukmu." Wajrang berkata, "Itu bagus Simhika, kamu telah memberikan saran yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi Dewi Patal Bhairavi sangat cepat marah. Bagaimana jika kita memanggilnya untuk membunuh seekor burung dan dia tidak menganggapnya pantas?" Simhika berkata, "Tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang pantas Senopati. Ibu kita Diti sudah khawatir. Jika kita tidak dapat memenuhi janji untuk mengganggu meditasi Dewi Aditi, ibu para dewa, betapa kecewanya ibu kita. Dia akan sangat sedih." Wajrang berkata, "Kamu benar, kita adalah iblis. Tidak ada gunanya memikirkan benar dan salah. Aku harus memenuhi keinginanku dengan cara apapun. Itu adalah cara dan kebijakan kita." Wajrang kemudian mulai berdoa kepada Dewi Patal Bhairavi. Saat Wajrang berdoa untuk memanggil Dewi Patal Bhairavi, alam menjadi gelap gulita, dan Dewi Patal Bhairavi muncul di hadapan mereka. Wajrang berkata, "Salam Dewi." Dewi berkata, "Mengapa kamu memanggilku tiba-tiba tanpa melakukan upacara? Katakan padaku alasannya segera. Jika tidak, bersiaplah untuk mati." Wajrang berkata, "Kamu adalah Dewi yang dipuja oleh para iblis, dan kamu terikat oleh anugerah yang kamu berikan kepadaku." Dewi Patal Bhairavi berkata, "Aku ingat itu, katakan padaku apa yang kamu inginkan." Wajrang berkata, "Dewi, seekor burung menghalangi jalanku. Itu menusuk mataku seperti duri, dan aku ingin Anda untuk menghadapi burung jahat ini." Dewi Patal Bhairavi melihat Garuda yang sedang duduk dan berkata, "Burung itu tidak melakukan kesalahan, tapi burung itu membantu orang lain meskipun sendirian. Dan kalian para iblis masih melakukan dosa meskipun telah mencuri surga dari para dewa." Wajrang berkata, "Jika kami tidak mengganggu meditasi ibu para dewa,
dia akan memberikan lebih banyak kekuatan kepada putra-putranya. Ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah janjimu, soal anugerah yang kamu berikan. Dewi berkata, kamu mengambil keuntungan yang tidak adil dari anugerahku. Aku telah dibatasi oleh janjiku berkali-kali sebelumnya. Kamu iblis memilih jalan menuju pengabdian hanya untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi kamu tidak pernah menggunakan kekuatanmu untuk kesejahteraan orang lain. Bukannya menunjukkan kesabaran dan belas kasihan, kamu bekerja untuk keuntunganmu sendiri. Oleh karena itu, meskipun menerima anugerah, kamu akan menghadapi kehancuran. Wajrang berkata, Dewi, aku telah menyatakan keinginanku, tolong penuhi keinginanku. Dewi berkata, seseorang tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Demikian pula aku harus memenuhi janjiku, itu adalah aturan kebenaran. Aku akan memenuhi keinginanmu, Wajrang. Aku akan menghadapi burung itu. Wajrang berkata, saranmu pasti akan berhasil, Simhika. Ketika Dewi Patal Bhairavi sendiri akan berurusan dengannya, kematiannya tidak bisa dihindari. Garuda melihat Dewi Bhairavi ada di depannya dan dia berdiri. Garuda mengingat saat ibunya Winata memuja Dewi Patal Bhairavi. Garuda berkata, ibu, mengapa Dewi terlihat sangat marah? Apakah dia sangat marah? Dewi Winata berkata, beberapa wujudnya seperti Dewi Chinnamasta, Dewi Kali dan Dewi Patal Bhairavi terlihat sangat marah. Kemarahan mereka sangat luar biasa, tapi mereka persis seperti kelapa ini, keras di luar tapi lembut di dalam. Mereka murah hati dan mereka menghujani orang lain dengan kasih sayang yang luar biasa. Bentuk Dewi ini menakuti para pendosa, dan para penyembah sejatinya mendapatkan jaminan bahwa selama berkahnya menyertai mereka, mereka tidak dapat dilukai. Garuda berkata, tapi ibu, mengapa Dewi menginjakkan kakinya pada Dewa Siwa? Dewi Winata berkata, suatu ketika dia dipaksa untuk membunuh iblis untuk melindungi alam semesta. Dia melenyapkan banyak iblis, tapi dia menjadi terlalu kejam saat itu. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sepertinya kekuatannya akan menghancurkan alam semesta. Kemudian Dewa Siwa berbaring di tanah demi kesejahteraan alam semesta. Dan Dewi Kali tanpa sadar menginjakkan kakinya pada Dewa Siwa. Ketika dia menyadari ini, dia merasa malu. Lidahnya yang berlumuran darah keluar, dan dia menjadi tenang. Garuda berkata, dia luar biasa, kemarahannya luar biasa. Kasih sayang dia luar biasa. Garuda kemudian mengucapkan salam kepada Dewi Patal Bhairavi. Salam Dewi. Dewi berkata, apa yang kamu tunggu? Serang aku. Garuda berkata, aku menerima setiap perintahmu, tapi aku tidak bisa bertarung denganmu. Dewi Patal Bhairavi berkata, pergilah sekarang, jika tidak kamu akan bertanggung jawab atas kematianmu. Garuda berkata, jika aku terbunuh olehmu, aku akan menganggap diriku sangat beruntung. Mendengar itu Dewi Bhairavi berkata, baiklah jika itu yang kamu inginkan.